Selamat bertemu kembali di mata kuliah Manajemen Kontrol Sistem bersama saya Bambang Leo Handoko. Sekarang di topik yang kedua kita akan berbicara mengenai Action, Personnel, and Cultural Control. Apa yang kita bahas di topik yang kedua ini? Yang pertama ada Personnel and Culture. Kita tahu bahwa organisasi terdiri dari orang-orang. Nah, orang-orang inilah yang kita sebut dengan personel, ya, karyawan atau siapapun yang ada dalam perusahaan atau organisasi tersebut. Nah, pada dasarnya setiap orang yang masuk dalam sebuah organisasi atau perusahaan, mereka itu membawa culture-nya masing-masing. Masing-masing dari kita mempunyai culture yang berbeda-beda. Culture itu dipengaruhi dari apa? Bisa dari latar belakang keluarga, bisa dari latar belakang pendidikan, sosial budaya, dan lain-lain. Dan tentunya mempunyai beragam budaya yang berbeda-beda. Apalagi kita tahu kita di Indonesia, ya, yang terdiri dari banyak suku, bangsa, dan bahasa, gitu, ya, mempunyai latar belakang daerah masing-masing. Nah, apa yang terjadi ketika kita masuk ke dalam sebuah organisasi? Maka culture-culture tersebut akan berbaur, bergabung. Nah, tugas dari pengendalian manajemen adalah kita harus punya satu budaya yang akan menjadi corporate culture, budaya dari organisasi kita, gitu. Budaya dari organisasi kita inilah yang akan menjadi satu budaya yang ditaati atau dipatuhi dari masing-masing organisasi. Jadi setiap orang masuk organisasi, setiap personel mereka punya budaya masing-masing, tetapi tetap ketika dalam perusahaan, dalam organisasi yang berlaku adalah budaya di organisasi tersebut. Nah, ada dua faktor yang mempengaruhi keselarasan tujuan, yaitu ada faktor eksternal. Faktor eksternal itu adalah norma-norma yang berlaku. Jadi norma-norma yang berlaku di masyarakat. Norma ini bisa berbeda-beda, ya. Seperti kita tahu, misalnya kita di Indonesia budaya timur tentu budayanya berbeda dengan yang budaya barat, ya, western seperti itu. Budaya timur lebih sopan santun, ibaratnya lebih kolektivisme, ya. Lebih kolektivisme, lebih melakukan segala sesuatu secara bersama-sama. Tetapi kalau budaya barat mereka lebih individualisme, ya, lebih menghargai hak-hak individu, gitu. Kerjanya lebih sendiri-sendiri. Nah, faktor internal misalnya budaya, gaya manajemen, ya, gaya kepemimpinan. Ada organisasi informal misalnya seperti orang yang dituakan, orang yang dianggap lebih senior, ya, serta persepsi dan komunikasi, ya. Kita bisa punya persepsi hal ini lebih baik, hal ini lebih sopan, dan seperti itu. Oke, jadi ini faktor-faktor yang mempengaruhi personel dan culture. Nah, selain itu kita juga punya klasifikasi untuk sebuah struktur, ya. Sebuah struktur yang baik punya 3 klasifikasi umum. Yaitu yang pertama dikatakan struktur fungsional. Kita tahu struktur fungsional ini seperti jabatan fungsional, ya, pada struktur organisasi. Yaitu setiap manajer bertanggung jawab atas fungsi yang terspesialisasi. Misalnya ada fungsional marketing, fungsional HR, ya, fungsional purchasing, produksi, dan sebagainya. Mereka punya tanggung jawab atas fungsionalnya masing-masing. Mereka punya expertise-nya di bidang tersebut, dan itu menjadi tanggung jawab setiap pimpinan dari fungsional tersebut. Kemudian ada struktur unit bisnis. Kalau unit bisnis berarti setiap manajer dalam unit bisnis bertanggung jawab atas aktivitas masing-masing unit, ya. Jadi dikatakan unit bisnis ini sebagai suatu unit semi-independen dari perusahaan. Kemudian ada yang namanya ketiga itu struktur metrik. Nah, struktur metrik ini unit fungsional memiliki tanggung jawab ganda, ya. Tanggung jawab ganda yaitu di fungsionalnya masing-masing dalam ruang lingkup yang lebih kecil dan dalam ruang lingkup yang lebih besar, yaitu organisasi itu sendiri. Nah, kita juga punya fungsi controller, ya. Controller dalam hal ini bisa dalam hal internal audit atau orang yang memang ditugaskan dalam controller. Controller tugasnya apa? Yaitu untuk menjamin supaya aktivitas perusahaan dapat berlangsung dengan baik. Visi misi perusahaan dapat tercapai dan tidak terjadi adanya penyimpangan. Nah, tentu untuk lebih jelasnya dari materi topik kedua ini, teman-teman bisa lihat di lecturer notes, PowerPoint maupun di textbook yang kita gunakan dalam perkuliahan ini. Oke, sekian topik yang kedua. Terima kasih dan selamat belajar.